Saat ini Shopee mengeluarkan namanya standar produk Shopee, itu kayak SNI-nya Shopee nih teman-teman. Ini Shopee gunakan untuk, halo saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Di tahun 2026 ini, akan lebih banyak perubahan yang harus kita sebagai seller lakukan. Ya kan, kalau teman-teman tahu 2025, tahun 2025 kita boleh flashback, itu banyak banget dan perubahannya cepat banget. Salah satunya adalah GMP Max ya, dan AI ya. Dan Om Utak percaya bahwa tahun 2026 perubahannya akan jauh lebih cepat dan akan jauh lebih banyak perubahan yang ada karena AI itu sendiri. Di Shopee-nya sendiri pun sama. Saat ini Shopee mengeluarkan namanya standar produk Shopee, itu kayak SNI-nya Shopee, nih teman-teman. Ini Shopee gunakan untuk melihat kualitas dari produk kita. Ini sebenarnya untuk meningkatkan visibilitas produk saya ya. Jadi kalau saya baca di kontennya Shopee, edukasinya, ini sebenarnya Shopee itu bisa ngelihat produkmu itu produk apa, dia akan cari produk yang similar, lalu diaduin nih, oh kamu masih kurang nih di speknya, misalnya speknya kamu belum pernah tulis tulisan baru, bahannya terbuat dari bahan apa, judul produknya seperti apa, fotonya masih kurang, dan lain-lain. Tapi mari kita bahas, dan sebelumnya saya akan kasih tahu why-nya dulu. Kenapa teman-teman harus nonton video ini sampai habis, walaupun videonya terasa receh banget ya, karena kelihatannya kan hal-hal remeh yang mungkin admin pun bisa lakukan ya. Nah, saya kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Dari pengalaman Om Botak, dengan ada GMT Max ini, setiap detail performa kesehatan daripada produk kita itu sangat penting ya. Jadi dengan Botakers bisa ngikutin standar produk Shopee, ngebenerin produk-produknya. Mungkin produk yang udah kita upload 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi udah lama kita nggak pernah lihat, ya udah lama kita nggak pernah kutak-kutik ya. Itu akan sangat helpful dalam membantu performa GMP Max-mu. Karena GMP Max itu, dia tuh ngelihat semuanya, termasuk dari apa yang diminta oleh standar produk Shopee. So, let's go, dan teman-teman mari kita bedah. Oke, standar produk Shopee ini teman-teman bisa ngelihat ya, kebetulan saya lagi buka toko saya, Mall Thermal. Ini kita bisa lihat dari produk saya. Ketika teman-teman scroll produk saya, teman-teman bisa ngelihat produk mana yang punya tulisannya di sini ya. Nih ya, saya gedein. Dan nggak kelihatan karena ini gedein ya. Kecilin lagi kalau gitu ya. Oh, ini geser. Oke. Nah, ini saya gedein ya. Jadi, tulisannya sih, di analisis produk, dia nanti kelihatan bahwa produk ini berpotensi memiliki standar produk Shopee. Dan kita tinggal klik terapkan di sini ya. Nah, diterapkan, jadi Shopee akan nyari produk mana yang mirip atau similar dengan produk kita. Dan dia akan minta, kalau memang ini sesuai, terapkan. Nah, di sini, dari yang Shopee minta, dia ada satu atribut yang Shopee bilang, kayaknya ini mirip nih sama kamu punya produk. Jadi kalau misalnya saya bilang, oke, saya klik terapkan. Jadi hati-hati dicek juga, karena AI-nya ini belum sampai pinter-pinter amat, tapi udah lumayan. Jadi teman-teman sebelum diterapkan, coba dicek dulu apakah memang sesuai dengan produkmu atau enggak. Karena belum tentu sesuai. Ya, dari yang saya lihat sih, ada beberapa yang nggak sesuai. Kalau kayak gini masih oke, saya jadi klik terapkan, dan setelah diterapkan, dia langsung berubah ya. Jadi ada centangnya, standar produk sudah diterapkan. Jadi ini satu PR-nya, coba PR-nya buat teman-teman, setelah teman-teman nonton video ini, sambil dibuka ya produk saya. Kebetulan kalau untuk toko ini, saya cuma ada produk yang live tuh 34, jadi gampang untuk diperbaharui. Tapi kalau produknya ada ribuan atau puluhan ribu, saya rasa akan jadi PR untuk ngebenerin satu-satu. Jadi menurut Om Botak sih, coba diprioritasin dari yang produk hero dulu, bestseller dulu untuk diberesin, baru nanti produk-produk yang lebih jarang keluar, yang bukan hero-nya. Jadi setelah kita beresin semua, udah keluar centang-centangnya, baru nanti kita urusin yang lain. Nah, ini nih. Jadi ada tulisannya seperti ini, 4 info produk perlu diperbaiki, 5 info produk perlu diperbaiki ya. 5 info produk perlu diperbaiki. Nah, kalau kita klik di sini, kita ubah, nanti kelihatan info produk yang mana yang harus
diperbaiki ya. Pertama ini ditambahkan 3 foto. Jadi kalau yang fotonya masih ada 1 ya Shopee rasa kurang, ini akan minta untuk perbaiki video produk dan sebagainya. Jadi ada PR-PR yang harus kita perbaiki di sini ya. Kita kita kembali dulu ya. Nah, di halaman depan ini ada tulisan optimasi AI dan standar produk Shopee. Ini berbeda ya, tapi teman-teman coba teman-teman lihat lagi. Jadi dari sini Shopee minta apa ya? Coba kita kita evaluasi apakah produk kita ini bisa ngikutin Shopee atau enggak ya. Oke, setelah kita beresin standar produk Shopee, kita menuju ke optimasi AI. Ya, optimasi AI ini di mana dari Shopee ini sekarang sudah AI yang membantu bukan cuma chat ya, karena chat AI kan udah cukup lama, tapi bisa membantu mengoptimasi rincian produk, foto produk, dan tambahkan poin utama penjualan. Nah, yang baru ya, ini adalah menambahkan poin utama penjualan. Tapi kalau teman-teman belum punya ini, misalnya nih ada atribut utamanya misal belum lengkap, nanti disuruh isi ya teman-teman, tinggal diisi teman-teman seperti ini ya. Jadi kita bantu update ya, supaya produknya ini bisa lebih baik performanya seperti ini ya. Oke, nah ini udah saya update dan saya PR-nya udah nggak ada lagi ya. Jadi PR saya tinggal optimasi foto produk dan tambahkan poin utama penjualan. Coba kita melihat. Nah, di sini kalau untuk optimasi foto produk bisa oke, bisa enggak karena dari Shopee itu mintanya untuk kita upload foto dengan background yang polos. Kalau teman-teman udah desain, udah teman-teman terasa desainnya itu udah memang udah sesuai, saya sih cuekin ya karena kalau dari Shopee mintanya saat ini dengan foto dengan background yang polos. Jadi ini saya nggak lakukan ya. Nah, yang mau saya bahas saat ini menurut saya mungkin 99% seller itu nggak lakukan saat ini. Ya, jadi beruntung banget buat Kotakers yang nonton video ini sampai detik ini ya, karena ini harusnya daging banget dan saya percaya kalau ini akan ngefek banget di sisi GMV Max di iklannya. Sekali lagi GMV Max itu nyari data poinnya banyak dan salah satunya mungkin akan sangat berpengaruh dari poin utama penjualan yang kita isi di sini. Ya. Nah, ya jadi ketika saya geser ke bawah, ini kelihatan ya bahwa produk ini belum mempunyai poin utama penjualan. Nah, poin utama penjualan apa sih? Kira-kira poin utama penjualan karena saya jual kertas truk thermal, kata-kata apa yang merupakan keunggulan pada produk? Misalnya, tahan lama, wangi sepanjang hari, bikin tambah percaya diri, itu adalah poin utama penjualan. Nah, karena saya jual kertas truk, yang penting dari kertas truk itu adalah kualitas. Ya, kualitasnya jadi kualit, kualit, kualitasnya itu kertasnya tidak gampang pudar. Ya, kertas tidak gampang pudar, awet, dan kertas berkualitas tinggi ya. Misalnya seperti ini, dia ada minimumnya ya teman-teman ya. Teman-teman minimalnya itu harus kurang 20 karakter. Ya, jadi setelah saya simpan dan poin utama penjualan berhasil diperbarui. Nanti munculnya di mana? Karena ini AI saat ini dari saya pun belum pernah melihat kata-kata yang saya masukkan ini nanti munculnya gimana. Dan setelah saya masukkan, ini saya nggak bisa ngedit teman-teman. Saat ini belum bisa dieditin. Jadi saya udah masukin, saya udah pasrah. Jadi make sure yang teman-teman masukin itu poin utama penjualan itu benar. Jangan sampai salah karena saat ini belum bisa diedit. Tapi mungkin nantinya bisa ya. Tapi saat ini munculnya di mana dan cara editnya belum bisa. Munculnya di mana pun saya juga belum pernah lihat. Tapi saya curiganya ini akan mengaruhnya ke iklan GMP Max. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pernah ngelihat, coba bantu komen ya.
Atau buat teman-teman yang ngisi dan berkendala, coba komen juga, siapa tahu kita bisa buatin video selanjutnya, tutorialnya, untuk teman-teman coba. Jadi, di sisi produk, PR-nya ada 2 ya, standar produk Shopee dan juga optimasi AI untuk teman-teman yang mau iklan GMP Max-mu, ROAS-nya bagus, dan konversinya bagus, kerjakan PR ini. Memang nggak gampang, memang perlu waktu, tapi kalau dikerjakan, hasilnya pun nggak akan mengecewakan ya untuk teman-teman. Bagaimana? Ya, semoga video ini cukup bermanfaat untuk Botakers ya supaya jualannya tahun ini di atas 1 M per bulan. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1 M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.